Pada titik ini, banyak orang yang ingin mengikuti pembangkit tenaga monster raja yang semarak tiba-tiba berhenti. Itu masuk akal, jangan diolok-olok. Setelah Yang Master membunuh Yao Tian, Heiyun Monster King mungkin bertanya, kalau ditanyakan di kepala mereka. Itu dia, jangan pergi. Pokoknya, Yao Tian sudah mati. Sayang sekali, temperamen itu sangat indah. Sungguh aku ingin bermain-main. Bahkan jika panas, saya ingin menjadi seksi. Tapi apakah Tuan Muda akan meninggalkan seluruh tubuhnya? Banyak ras monster tampaknya agak disesalkan, tetapi kemudian mereka mencibir. Heiyun Monster King melihat mereka. Jika mereka melakukannya, mungkin masih ada vitalitas. Tapi menolak di depan umum, dan menyapu wajah Heiyun Monster King lagi, yaitu 10 kematian tanpa nyawa. Pada saat ini, Qin Yichen terbang bersama Monster Sovereign. Monster Sovereign tidak berhenti, dan mereka tidak tahu kapan harus melarikan diri. Bintang-bintang pecah dan cahaya yang mengalir lewat. Banyak pembangkit tenaga monster raja tidak ada di sini untuk mengolok-oloknya. Tapi apakah pembangkit tenaga Heiyun Monster King akan melewati Qin Yichen? Saya tidak tahu berapa lama masa lalu, kekuatan ilahi Monster Sovereign mandek di seluruh dunia, dan Peerless Shadow tiba-tiba berhenti. Di langit berbintang yang jauh di depan matanya, ada matahari yang pecah. Dilihat dari kejauhan, sepertinya telur pecah, yang bisa mengalir keluar dari cangkangnya, tapi cukup untuk membakar matahari. Qin Yichen pindah, tapi Monster Sovereign hambar, dan dengan kekuatan kehidupan sebelumnya, dia juga bisa mematahkan matahari. Hanya saja matahari sedang mengalir dan kekuatan bintang yang setara dengan matahari bocor. Matahari ini lebih dari jutaan dan jutaan li, kamu tidak tahan dengan matahari yang mengalir. Tentu saja, Monster Sovereign sekarang lebih kuat dari Qin Yichen, tetapi tidak dapat melewati matahari yang kuat. Monster Sovereign berbalik dan melirik Ziyun, yang sedikit terkejut dan tidak bisa membantu menundukkan kepalanya. Tentunya, 10 dari mereka memiliki kekuatan yang tidak merata, meskipun ada 6 pusat kekuatan alam dewa. Tapi masalahnya, Ziyun hanyalah pencapaian hebat 9 lapisan surgawi. Banyak pembangkit tenaga listrik Heiyun tidak perlu mengejar Monster Sovereign. Selama mereka mengejar Ziyun, bisakah dia mati? Itu saja, Monster Sovereign bergumam ringan. Tapi dia tidak membenci awan ungu. Tapi dia tahu bahwa untuk True Dragon, melambung ke awan dan menaiki kabut terlahir sebagai bakat bawaan, menunjukkan pengabdian dan kecepatan. Banyak dewa iblis tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan angkuh, "Tenang, Nyonya Putih. Tidak ada iblis yang tahu bahwa suamimu memakai topi hijau. Anda." Wuyan mengertakkan gigi, marah, berani. Hina dia bahkan jika Anda berani meremehkan yang mulia. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Namun, dewa iblis di belakang Hezeng mengaum, "Kamu yang berani. Seberapa besar perbedaan antara kekuatanmu dan kekuatan kami? Nyonya Bai seharusnya tidak memiliki penglihatan? Menungguku dan menunggu. Mungkin tidak terlalu buruk untuk mati." Bahkan ada dewa Bansi yang menutupi bibirnya berkata sambil tersenyum, "Iblis kecil itu juga cantik. Kebetulan saya mengolah metode memanen yang untuk melengkapi Yin. Menjadi hantu yang romantis. Kamu juga bisa menghitung kematianmu." Qin Yichen sebuah tweet. "Kamu bisa menghina kekuatanku. Tapi kamu tidak bisa menghinaku estetika." Bansi sangat marah dan hendak memacu kekuatan ilahi. Tetapi melihat Monster Sovereign membuka mulut dan berkata, "Kamu, bertarunglah dengannya." Qin Yichen tiba-tiba, dia menemukan bahwa Monster Sovereign sedang melihat dirinya sendiri. Tetapi lengan batu giok itu menunjuk ke arah dewa iblis. Senior, tentunya, Monster Sovereign ingin mempertajamnya. Menghormati para dewa adalah karena kekaguman makhluk. Alasan mengapa Tuhan disebut Tuhan adalah aturan Dao ilahi dan membagi kekuatan untuk membuat semua makhluk kagum. Jika Anda bisa mengalahkannya, Anda telah mengalahkan aturan Dao ilahi. Jalan Anda menuju ketuhanan dapat melangkah lebih jauh. Warisan tidak sebaik kelihatannya. Dalam pandangan Monster Sovereign, Anda mengalahkan Gatre alam sendiri. Keuntungan pembangkit tenaga listrik, apakah itu Daosin atau penerapan aturan, akan sangat meningkat. Qin Yichen diam-diam tahu bahwa dia tahu niat baik Monster Sovereign, dan bahkan tahu bahwa yang terakhir tidak akan melihatnya terbunuh. Tapi dia meninggalkan pemikiran kedua, dan dukungan adalah hal yang baik. Tetapi dengan dukungan, dia tidak akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan hidupnya. Kedua, Qin Yichen ingin mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh kalah dari pembangkit tenaga listrik Gatre alam. Namun, dewa iblis yang dimaksud adalah seorang stunner, dan kemudian bercanda, selama ini, masih berpikir untuk mengasah junior. Dan saya juga ingin menempatkan Tuhan sebagai batu loncatan. Belum lagi Tuan Muda, lebih baik menemani mereka bermain. Hezeng meletakkan tangannya di dadanya, dan murid iblis itu berkedip, "Cepat, jangan tunda urusan kita." Dewa iblis menundukkan kepalanya, tapi kemudian menatap Qin Yichen. Ratusan pembangkit tenaga listrik adalah 10 orang. Menurut Anda bagaimana 10 orang ini akan mati? Namun meski begitu, sebelum meninggal, mereka tetap ingin menginjaknya sebagai batu loncatan.
Bagaimana dia tidak marah?